Oke, kita ketemu lagi untuk mata kuliah pariwisata berkelanjutan bagi teman-teman angkatan 2021 ya, berarti ya teman-teman semester 2. Pertama-tama saya mohon maaf karena rencana untuk melakukan kuliah luring atau hybrid gagal seperti itu ya karena kondisi ya teman-teman ya. Kemarin sudah saya sampaikan juga surat edaran dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya seperti itu bahwa disarankan untuk melakukan kuliah secara daring setidaknya sampai dengan UTS kira-kira seperti itu ya karena COVID-19 dan lain sebagainya. Omikron juga terindikasi masih masih sangat tinggi kasusnya seperti itu. Oke, semoga itu tidak menurunkan semangat teman-teman untuk belajar dan berdiskusi atau mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dan di pertemuan selanjutnya sampai semester ini berakhir kira-kira seperti itu. Nah, di pertemuan pada pagi hari ini mungkin saya langsung saja masuk ke materi. Kita akan melanjutkan bahasan seperti itu ya. Akan melanjutkan bahasan mengenai dimensi keberlanjutan ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan. Kalau kemarin kita sudah membicarakan di pertemuan terakhir, kita sudah membicarakan eh, dimensi ekologi seperti itu sebagai satu dimensi yang memberikan warna dasar secara fundamental kenapa kemudian sustainable tourism itu hadir. Lalu hari ini kita akan membicarakan mengenai keberlanjutan ekonomi karena seperti yang di awal kemarin sudah kita diskusikan, pariwisata berkelanjutan itu identik dengan 3 kutub besar, yaitu keberlanjutan ekologi, lingkungan, kemudian keberlanjutan ekonomi, dan yang ketiga adalah keberlanjutan sosial budaya. Jadi ketika aspek tersebut saling berkelindan satu sama lain dan memiliki irisan satu sama lain untuk sama-sama dikelola agar tidak ada satupun yang tertinggal. Oke, saya mungkin bisa langsung selesai. Oh ya, mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa presensi ya teman-teman ya. Link presensinya masih sama, silahkan teman-teman untuk melakukan presensi seperti itu. Oke, jadi pada pertemuan pagi hari ini, seperti yang sudah saya singgung, kita akan membicarakan mengenai dimensi keberlanjutan ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan. Ini materinya agak panjang, semoga saya tidak membosankan dan kalaupun nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung melakukan interupsi or raise your hand. Sangat diterima ketika teman-teman langsung menginterupsi atau langsung mengajukan pertanyaan seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini, dimensi keberlanjutan ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan itu tidak akan keluar atau jauh berbeda dari ekonomi pariwisata. Karena apa ya, faktor-faktornya saling beririsan, dimensi-dimensinya juga saling bersinggungan satu sama lain. Hanya saja memang yang lebih disoroti di sini ada beberapa poin, teman-teman. Pertama, kita akan membicarakan mengenai pendapatan pariwisata. Kita akan berbicara income-nya jelas. Tourism as an industry, tourism as a sector itu jelas memiliki sifat dasar, yakni menghasilkan pendapatan atau income. Kemudian multiplier effect, teman-teman sudah mungkin kalau teman-teman sudah
dengar apa yang disebut dengan multiplier effect, kita akan berbicara itu hari ini, efek pengganda. Kemudian kebocoran ekonomi atau leakage, kita juga akan membicarakan itu. Kemudian eksternalitas, faktor eksternalitas ini kaitannya sangat erat dengan pendiskusian mengenai aspek-aspek ekonomi. Kemudian cost and benefit analysis banyak dipakai dalam prinsip investasi. Kemudian bagaimana ketika satu pembangunan dijalankan atau ketika satu aktivitas mulai untuk dimulai demi menghasilkan keuntungan ekonomi. Lalu kemudian keberlanjutan ekonomi dalam pariwisata jelas ini sebagai selubung besar. Kemudian TSA atau Tourism Satellite Account. Jadi beberapa hal ini yang akan kita bicarakan. Mungkin ketika kemarin kita berbicara terkait dengan ekologi, ekologi memiliki paradigma sudut pandang, perspektif, nalar berpikir yang lebih konservatif, lebih, kalau saya bisa meminjam bahasa yang lebih sofistikated, lebih ortodoks seperti itu teman-teman. Tapi kalau ekonomi, ya kita akan berbicara soal income, kita akan berbicara soal uang, kita akan berbicara soal pendapatan dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. So, pendapatan dari pariwisata kita mulai dari klasifikasi pendapatan dari sektor pariwisata, setidaknya ada 3 secara umum, in general. Pertama adalah pendapatan langsung, pendapatan yang berasal dari pengeluaran wisatawan atau barang dan jasa yang dikonsumsi selama berwisata. Jadi spending wisatawan itu kemudian bisa digolongkan sebagai pendapatan langsung ketika wisatawan misalnya membayar tiket masuk, kemudian membeli souvenir dan lain sebagainya. Kemudian pendapatan tidak langsung, ya, pendapatan yang berasal dari pengeluaran usaha pariwisata dalam rangka pemenuhan kebutuhan wisatawan. Ya, ini lebih ke usaha-usaha yang sifatnya dia tidak berhubungan langsung, tetapi tetap dikonsumsi. Kasus contoh misalnya ada satu rombongan wisatawan, mereka mengadakan field trip seperti itu 50 orang. 50 orang ini menggunakan seragam khusus untuk melaksanakan field trip yang mereka lakukan. Nah, seragam ini kemudian dibuat atau diproduksi di satu toko konveksi seperti itu. Pengeluaran dari wisatawan untuk melaksanakan field trip ini kemudian nyambung sampai ke toko konveksi yang dimaksud untuk memproduksi kostum atau seragam field trip si wisatawan. Nah, itu pengeluaran tidak langsung namanya, teman-teman. Lalu pendapatan induksi, nah ini sifatnya lebih umum lagi. Pendapatan yang berasal dari pengeluaran masyarakat yang berasal dari pendapatan langsung atau tidak langsung dari pariwisata. Kasus contoh seperti ini. Tadi sudah diceritakan ada seragam wisatawan yang diproduksi di toko konveksi seperti itu. Toko konveksi tersebut memiliki karyawan. Karyawan tersebut kemudian membeli sesuatu, makanan lah, membeli makanan. Nah, aktivitas tersebut dinamakan pendapatan induksi. Jadi dia sudah layer kesekian dari tourism income atau tourism revenue, kira-kira seperti itu. Itu pendapatan dari pariwisata, teman-teman. So, selanjutnya kita akan berbicara mengenai multiplier effect. Ada yang pernah dengar multiplier effect? Please raise your hand, teman-teman, ketika sudah pernah mendengar terkait dengan ini. Silahkan. Halo? Sudah ada yang pernah mendengar soal multiplier effect? Oke, kalau memang belum ada yang pernah mendengar tourism multipliers, ya ini koefisien numerik yang mengukur efek total
langsung, tidak langsung, dan terinduksi, pendapatan ya maksudnya ya, atau income atau revenue, dari pengeluaran pariwisata di satu daerah sebagai hasil dari difusi dalam perekonomian. Jadi terus kemudian dia diukur seperti itu teman-teman. Berapa banyak sih efek pengganda yang berhasil? Katakanlah dalam satu waktu wisatawan berkunjung ke pantai A. Dalam proses kunjungannya tersebut, seorang wisatawan mengeluarkan, satu orang wisatawan ya, mengeluarkan total keseluruhan budget 1,5 juta katakan. Dari 1,5 juta tersebut kemudian untuk tiket masuk, kemudian untuk beli kostum seperti tadi yang saya ceritakan, dari kostum itu kemudian si karyawan toko konveksi bisa membeli makanan, kemudian lanjut terus dan lain sebagainya. Nah itu tourism multipliers. So multiplier effect dapat didefinisikan sebagai efek pengganda yang mengacu pada bagaimana putaran tambahan pengeluaran seperti pengeluaran tidak langsung dan terinduksi terus berdampak pada ekonomi lokal setelah uang tersebut dibelanjakan. Ini sangat kentara seperti itu teman-teman ketika kita melihat atau mengukurnya di destinasi-destinasi wisata yang dikelola secara small scale. Jadi ketika dikelola secara small scale itu kita mudah untuk melacak larinya uang kemana, efek penggandanya seberapa besar, dan lain sebagainya. Dan dengan tipikal lingkup geografis yang tertutup seperti itu. Kalau lingkupnya terbuka ya mungkin itu belum, mungkin bisa, tapi kita butuh effort yang luar biasa untuk melacak seperti apa sih multiplier effect yang terjadi ke masyarakat misalnya atau ke pengelola misalnya dari aktivitas wisata. Saya kira gambarnya seperti ini teman-teman skemanya. How tourism dollars are spent. First of all ya jelas dimulai dari travelers dihitungnya, lalu kemudian dia digunakan untuk transportasi udara, kemudian motor coach, train, rental car, RV, passenger vessel, travel agency, meetings or convention, gas, food, campground, lodging, amusement, recreation, entertainment, so on and so on. Nah, dari sini kemudian turun menjadi wage, salaries, profits, taxes, ya untuk pegawai, kemudian ini akan dari taxes ini akan masuk ke misalnya school, museum, atau program-program lain untuk farming, dan lain sebagainya. So ini yang bisa teman-teman tangkap dari how tourism dollars are spent. Skemanya kira-kira seperti ini. Nah ini yang dimaksud dengan tourism multipliers itu tadi. Multiplier effect sampai akhirnya ketika kita menuntut lebih panjang. Nah tapi di satu sisi, ya benar tourism mendorong lahirnya efek pengganda, multiplier effect. Tapi di satu sisi kita harus juga berbicara mengenai kebocoran ekonomi or leakage seperti itu. Kebocoran sendiri adalah penarikan permintaan dari suatu perekonomian saat uang dihabiskan untuk membeli barang dan jasa dari perekonomian lain atau saat uang disimpan. Kebocoran adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh wisatawan yang tidak tinggal di daerah yang dikunjungi. For example, import, taxes, pajak, dan lain-lain. Kebocoran dapat juga diartikan sebagai hilangnya devisa dan biaya tersembunyi lainnya yang berasal dari kegiatan terkait dengan pariwisata. Itu secara definisi, teman-teman. Nanti saya akan gambarkan contohnya seperti apa in real case, dalam kasus nyatanya seperti apa. Cuman kita akan berbicara lebih konseptual terlebih dahulu. Faktor penyebab kebocoran ekonomi ada beberapa hal, jelas beberapa hal yang mendriven kebocoran ekonomi, mulai dari tingkat pendidikan, familiaritas terhadap pariwisata, kemudian ketersediaan modal,
tingkat kepemilikan lokal, tingkat tenaga kerja lokal, kemampuan untuk menghubungkan industri lokal dan pariwisata, yang ini tentunya berhubungan dengan kelayakan industri lokal atau local industry visibility. Ini beberapa faktor yang kemudian akan mendorong kebocoran ekonomi. Ya, bisa digambarkan seperti ini, teman-teman. Jadi, kenapa kemudian kepemilikan lokal itu menjadi penting? Ya, untuk menghindari kebocoran. Oke, saya akan bertanya. Ada di sini teman-teman yang pernah mendengar istilah International Chain Hotel Company? Anyone? Ada yang pernah mendengar? Kalau belum pernah mendengar juga tidak masalah. Pernah dengar dari Bu Intan, Mas. Oke. Terima kasih Mbak Inan Bu Inan sudah menyampaikan itu. Oke, International Chain Hotel Company, teman-teman. Jadi typical hotel itu kan klasifikasinya secara tata kelola itu ada 3 ya. Ada International Chain Hotel Company, National Chain Hotel Company, dan Independent. Independent pun hari ini sudah masuk ke dalam circle VHO, Virtual Hotel Operator, seperti itu. Jadi International Chain Hotel Company itu teman-teman bisa menyebutkan mana saja, misalnya Intercontinental, kemudian Aston Group, banyak lagi Vive Hotel, Sheraton, dan lain sebagainya. Itu yang rata-rata dimiliki oleh asing seperti itu. Headquarters-nya dia asing, tapi dia memiliki branch office, hotel-hotel cabang di berbagai negara di belahan dunia. So, International Chain Hotel Company itu juga disebut sebagai brand affiliation hotel. Terkenalnya dengan sebutan seperti itu. Secara tidak sadar mungkin kaitannya dengan kebocoran ekonomi ini, teman-teman. Ketika kita melihat, oke, ada wisatawan dari mana, katakan Prancis atau Belanda datang ke Indonesia, kemudian dia menginap di hotel tersebut, dia membeli jasa akomodasi di hotel tersebut, F&B service-nya juga berada di hotel tersebut, dia beli dari hotel itu, kemudian dia membeli berbagai jasa lain seperti spa, gym, dan lain sebagainya. Di satu sisi memang kita mencatat melalui passenger exit survey namanya. Passenger exit survey itu hal yang dilakukan untuk mengukur tingkat pengeluaran wisatawan, katakanlah, meskipun itu sangat-sangat susah sekali direalisasikan, tapi itu dilakukan. Oke, wisatawan jumlahnya katakanlah Indonesia mendapat 12 juta 2019 before COVID-19 mewabah, sebelum COVID-19 melanda seperti itu ya. Tapi kita tidak pernah bertanya berapa orang sih yang kemudian menginap di hotel. Kita zoom in lagi, berapa wisatawan sih yang menginap di hotel, tapi hotelnya hotel internasional chain hotel. Karena akan sama saja, teman-teman. Keuntungannya itu nanti akan ya jelas akan menjadi milik international chain hotel company itu tadi, dan impact yang dihasilkan secara ekonomi dari income itu terhadap Indonesia misalnya, itu hanya beberapa persen saja dan beberapa pos program saja. Misalnya pertama tax, pajak seperti itu, yang kedua mungkin CSR, tapi CSR pun itu hanya sekian persen, kalau di undang-undang tidak salah 3% dari keuntungan gitu, corporate social responsibility dari hotel tersebut. Itu contoh kebocoran ekonomi. Jadi saya berharap teman-teman di sini, karena sudah masuk jurusan tourism seperti itu, jadi kita bisa lebih detail memandang bahwa we're not talking about tourist numbers only gitu. Kita juga harus lebih dalam melihat, atau lebih spesifik melihat, apa iya sih, jangan-jangan 12 juta wisatawan itu ternyata kebocorannya tinggi,
impact ekonominya juga rendah dan justru menghasilkan sampah misalnya, merusak alam dan lain sebagainya. Nah, kebocoran ekonomi ini menjadi salah satu penyebab juga kenapa keberlanjutan secara ekonomi itu sulit untuk dicapai. Saya lanjutkan contoh kebocoran ekonomi, teman-teman. Ya, biaya barang impor, jelas. Biaya devisa impor untuk pembangunan fasilitas wisata. Biaya barang impor ini sesimpel misalnya katakanlah satu hotel tersebut adalah hotel independen milik warga asli Indonesia, tapi dia bintang 4 atau mungkin bintang 5. Dia menawarkan F&B service di situ, food and beverage service di situ, yang mana raw materialnya itu tidak ada di Indonesia. Katakanlah salmon. Saya tidak, mungkin keterbatasan saya membaca literatur, tapi saya tidak pernah mendengar salmon itu bisa diproduksi di Indonesia. Tapi ada satu menu di mana restoran di hotel tersebut menjual menu salmon. Nah, salmon tidak bisa diperoleh di Indonesia, makanya dia harus mendatangkan dari luar negeri. So, itu disebut dengan biaya barang impor. Dan itu yang menjadi salah satu contoh dari hadirnya kebocoran ekonomi. Kemudian biaya devisa impor jelas untuk pembangunan fasilitas wisata, mungkin ada satu jasa akomodasi tour and travel misalnya, atau tour and travel yang dia menggunakan ICT atau Information Communication and Technology seperti itu, dia menggunakan barang-barang canggih dan itu tidak bisa diperoleh di Indonesia, makanya dia mendatangkan dari luar negeri. Itu juga termasuk contoh kebocoran. Pengiriman keuntungan ke luar negeri seperti tadi yang sudah saya contohkan, ada international chain hotel company, hotelnya di Indonesia, wisatawan bayar di situ, tapi uangnya nanti balik lagi ke luar negeri. Biaya upah tenaga kerja asing, ya ini for some harus diakui teman-teman, banyak juga, silahkan nanti googling aja atau mungkin teman-teman melakukan survei kecil-kecilan. Banyak head of department untuk beberapa misalnya hotel-hotel berbintang berkelas di Indonesia itu adalah warga asing. Begitu juga mungkin restoran dan lain sebagainya, karena mungkin mereka secara pengalaman, secara kapabilitas yang bisa dibuktikan dengan sertifikat dan lain sebagainya, mereka lebih memenuhi standar seperti itu, makanya mereka direkrut. Nah, biaya upah tenaga kerja asing ini juga mendorong kebocoran ekonomi. Kemudian biaya manajemen atau royalti untuk waralaba, ya franchise misalnya, pembayaran ke maskapai penerbangan asing dan biru perjalanan asing, jelas, misalnya ada yang pakai Lufthansa, ada yang pakai SQ Singapore Airlines, ada yang pakai Delta Air, ada yang pakai ANA, ada yang pakai Emirates, Etihad dan lain sebagainya, yang mungkin itu flight-nya turun ke Indonesia dan itu membawa wisatawan asing, ya jelas itu juga akan menimbulkan kebocoran. Kemudian biaya promosi luar negeri, pengeluaran tambahan untuk impor yang berasal dari pendapatan orang-orang yang mendapat manfaat dari pariwisata, ya katakanlah toko konveksi, tapi konveksi ini nggak punya material yang bisa diperoleh di Indonesia, akhirnya dia harus mendatangkan dari tempat lain. Nah, itu juga bisa mendorong kebocoran ekonomi. So, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Atau saya terlalu cepat? Cek. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan lagi. Ini kebocoran ekonomi. Kemudian eksternalitas, ya eksternalitas itu bisa
Sebenarnya eksternalitas itu bisa berarti positif dan negatif kalau dalam konteks ekonomi, dalam pariwisata ya, terutama pariwisata berkelanjutan. Namun sebelum ke sana kita mulai dulu dengan definisinya, ya eksternalitas adalah pengaruh produksi atau konsumsi terhadap pihak ketiga, yaitu orang yang tidak terlibat dalam produksi atau konsumsi suatu barang. Ini definisi dari eksternalitas secara saintifik seperti itu teman-teman. Pengaruh produksi atau konsumsi terhadap pihak ketiga, yaitu orang yang tidak terlibat dalam produksi atau konsumsi suatu barang. Nah, pertama kita akan melihat eksternalitas negatif. Jadi eksternalitas negatif itu ada beberapa. Yang paling utama itu menurut Van Hove tahun 2005 itu ada 3 hal. Yang pertama adalah unpaid cost. Yang kedua adalah underpaid cost. Kemudian yang ketiga adalah opportunity cost. Ini eksternalitas negatif. Lalu kalau eksternalitas positif itu apa aja? Pertama, misalnya dia efek citra, kemudian efek dari promosi, peningkatan posisi likuiditas internasional, dan peningkatan nilai properti. Jadi hal-hal itu termasuk ke dalam eksternalitas positif. Jadi ada eksternalitas negatif, ada eksternalitas positif. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini teman-teman. Kita bisa melihat MPC di situ. MPC itu adalah marginal private cost, MSC itu marginal social cost, MPP itu adalah marginal private benefit, kemudian MSB marginal social benefit, dan DWL dead weight welfare loss. Kalau eksternalitas negatif itu DWL yang sudah terjadi akibat kebijakan yang keliru. Kalau eksternalitas positif, DWL yang bakal terjadi jika kebijakan itu diambil. Teman-teman bisa melihat perhitungannya dengan menggunakan kurva. Ada Y, ada X, ada sumbu Y dan sumbu X. Jelas kita bisa melihat posisi DWL-nya ada di mana. Ini hanya penggambaran secara formulasi matematis, teman-teman. Yang jelas teman-teman memahami definisinya dulu setidaknya apa yang dimaksud dengan eksternalitas negatif dan apa yang dimaksud dengan eksternalitas positif dan apa saja contohnya. Oke, itu untuk eksternalitas. Kemudian kita ke cost and benefit analysis. So, kalau kita coba untuk mengartikan, cost and benefit analysis is a policy assessment method that quantifies in monetary terms the value of all policy consequences to all members of society. Jadi adalah ya satu policy assessment method, metode menganalisis suatu kebijakan seperti itu yang mengkuantifikasikan. Dikuantifikasi itu diangkakan, teman-teman. Dalam terminologi monetary, keuangan, segala nilai yang berhubungan dengan konsekuensi dari kebijakan tersebut terhadap seluruh members of society, anggota dari masyarakat, kira-kira seperti. Jadi cost and benefit analysis ini mengangkakan secara kuantitatif dengan mengacu pada angka-angka keuangan, nilai-nilai nominal seperti itu, untuk melihat konsekuensi yang akan terjadi dari kebijakan yang diterapkan untuk seluruh anggota masyarakat. Ya, cost and benefit analysis itu semacam apa sih keuntungannya dan kerugiannya. Tapi kata kerugian itu kemudian dimasukkan ke dalam istilah cost, karena itu akan
berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan, lalu benefitnya apa. Nah, itu akan menjadi hal yang bisa ditarik atau diekstraksi dari cost yang dikeluarkan. Terdapat 4 tahap dalam cost and benefit analysis, yaitu pertama, identifikasi item biaya dan manfaat. Ya, ini jelas penting. Kemudian kuantifikasi item biaya dan manfaat, diangkakan itu tadi, dinominalkan. Kemudian penilaian atau assessment item biaya dan manfaat. Kemudian, ya ini sangat matematis sekali, teman-teman, sangat ekonomi sekali. Perhitungan net present value atau NPV dan atau internal rate of return atau IRR, ya ini dalam kerja-kerja investasi, ini hal-hal yang pasti akan dibicarakan seperti itu. Saya tidak akan masuk terlalu dalam karena ini mata kuliahnya sustainable tourism, bukan ekonomi pariwisata. Nanti teman-teman akan mendapatkan ini, bagaimana menghitungnya NPV dan lain sebagainya, IRR dan lain sebagainya. Kemudian BEP, event point dan lain sebagainya. Itu untuk cost and benefit analysis. Nah, ini contoh skema analisis cost and benefit analysis pada event. Kalau menurut Van Hove membagi ke beberapa level. Pertama, mikro level, itu nanti cost-nya itu berhubungan dengan infrastructure cost, running cost of the event, karena dia mengukurnya event ya teman-teman, pada event ya, catatannya ada di situ. Jadi biaya pengeluaran untuk infrastruktur, misalnya, oke, eventnya katakanlah event musik katakanlah, atau event seni pertunjukan. Jadi yang dibangun pertama adalah misalnya stage-nya. Oke, butuh stage-nya. Kemudian running cost of the event, itu biaya operasionalnya. Misalnya di situ nanti butuh konsumsi panitia, kemudian butuh sewa alat untuk misalnya handy talkie, kemudian butuh hal-hal lain yang berhubungan untuk mensukseskan jalannya acara. Dana dari mana? Keuntungannya dari mana? Oke, receipts from consumer seperti itu. Support from sponsors. Jadi penerimaannya atau keuntungannya itu dari konsumen yang membayar tiket misalnya untuk melihat acara atau pertunjukan tersebut. Lalu benefitnya adalah selain itu sponsor dari ya pihak-pihak yang mungkin ingin ikut terlibat dalam proses event tersebut atau ingin menggunakan event tersebut sebagai lahan promosi atau branding. Lalu level yang kedua adalah unpaid level. Contohnya adalah public security cost, increased garbage collection, deterioration of site, social effects on local population, or inconvenience cost to local people. For example, circulation, noise, lost time, property damage, etc. etc. Jadi itu unpaid level, cost-nya contohnya itu ya teman-teman ya, biaya keamanan, kemudian sampah, terus ya deteriorisasi dari site yang digunakan untuk event, kemudian sosial efek sosial misalnya semacam keramaian, kemudian sirkulasi, kerusakan properti umum misalnya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian benefits-nya adalah image building, ya membangun citra, improvement of international liquidity position, likuiditas internasional, improvement of infrastructure of the region. Ya, karena mungkin ada event, lalu kemudian pihak-pihak yang memiliki otoritas, memiliki sumber daya itu ingin mendukung, ya kemudian dibangunlah infrastruktur di situ. Kemudian underpaid level, and opportunity cost, employment of unemployed labor, negative cost ya, in terms of negative cost. Tapi kemudian benefits-nya kemungkinan bisa saja untuk menghasilkan consumer surplus, improvement of infrastructure of the region, in case of local financial contribution, jelas. Kemudian di level terakhir, side effects on competitive and complementary activities. Ini tambah karena ini event ya. Cost-nya positive effect on a competitive event. Kemudian benefit-nya adalah additional value added creation, penciptaan nilai tambah.
hotels and other lodgings, kemudian restoran, pub, etc., shops, other tourism activities ya karena event, because of event yang dijalankan, kemudian hotel terisi penuh, restoran, pub, shops, toko-toko souvenir, warung-warung, other tourism activities lain jadi terbeli. Ya kasus contoh misalnya itu tadi ada pertunjukan musik atau misalnya MotoGP yang paling dekat dengan kita di Mandalika besok. Kemudian ada hotel itu penuh karena penontonnya pesan di situ untuk menginap, kemudian warung-warung tempat mereka makan dan lain sebagainya. Indirect effects and or multiplier effects jelas, induced effects tadi yang dibicarakan mirip dengan induksi tadi, creation of new economic activities, jadi menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi baru. Contoh skema cost and benefit analysis pada event. Jadi di sini teman-teman bisa membayangkan seperti itu ya teman-teman. Macro level itu gimana sih? Unpaid level, underpaid level, kemudian side effect, efek sampingnya itu seperti apa. Kalau ini lebih real teman-teman, jadi contoh skema analisis cost and benefit pada Australian Formula One Grand Prix 2005 ini sumbernya Victorian Auditor General State Investment in Major Events. Dari macro level ya GP Construction cost-nya, dimulai dari cost-nya dulu ya teman-teman. Macro level GP Construction and Operation Cost. Nah itu 68,1 Australian dollar. GP related government cost sekian, unpaid level loss of part use and amenity, kemudian transport congestion, noise cost, biaya keramaian, underpayment level, side effects, kemudian total cost diketahui segitu teman-teman ya. Kemudian benefit, micro level, visitor payments to Australian Grand Prix, kemudian sponsor payments, jumlahnya segitu, unpaid level, kemudian underpayment level, consumer surplus, attendance fee, GP related events, kemudian side effects-nya adalah business surplus accruing to business dan labor surplus. Nah, net benefit-nya segitu. Minus kalau dalam tanda kurung itu kan di ekonomi kita tahu bahwa itu minus selisih. Jadi lebih tinggi cost-nya daripada benefit-nya. Ini contoh dari Victorian Auditor General. Kemudian keberlanjutan ekonomi dalam pariwisata. Keberlanjutan ekonomi sebagai proses optimalisasi laju pertumbuhan pembangunan pada tingkat yang terkelola dengan mempertimbangkan sepenuhnya batasan lingkungan destinasi. Jadi mengoptimalisasikan laju pertumbuhan pembangunan pada tingkat yang masih bisa dikelola. Jangan sampai juga tidak bisa dikelola ya teman-teman, karena itu akan justru pembangunan itu semakin liar, kemudian keuntungan ekonomi itu justru tidak bisa diserap dan dimanfaatkan sebaik mungkin, tapi dia terlalu over. Nah ini dengan mempertimbangkan sepenuhnya batasan lingkungan destinasi seperti itu. Keberlanjutan ekonomi mengacu pada pendapatan tambahan yang diberikan kepada penduduk setempat untuk memberi kompensasi kepada mereka atas beban yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran wisatawan. Nah, kompensasi ini biasanya dalam bentuk misalnya penciptaan lapangan kerja, umumnya seperti itu. Itu secara langsung. Misalnya nanti masyarakat ditempatkan dalam posisi menjadi pengelola, membuka jasa apa, atau menjadi petugas apa, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dari keuntungan aktivitas wisata itu akan masuk misalnya ke kas permukiman. Jadi permukiman itu misalnya ada desa, kelurahan,
atau kompleks dan lain sebagainya, dia keuntungannya masuk ke situ untuk kemudian dikelola lebih lanjut sebagai biaya kompensasi. Lalu keberlanjutan ekonomi mencakup kelangsungan kegiatan ekonomi dalam jangka panjang, keadilan dan kesetaraan distribusi manfaat, lapangan kerja, dan peluang memperoleh pendapatan dan pengentasan kemiskinan atau poverty alleviation. Jadi yang penting ini juga teman-teman, justice, kemudian kesetaraan distribusi manfaat seperti apa, ini yang akhir-akhir ini menjadi pertimbangan atau bahasan diskusi yang serius. Ya benar, tourism itu menghasilkan keuntungan. Lalu dengan inequality, dengan ketidaksetaraan posisi power, relasi secara sosial, apa iya kemudian distribusi manfaatnya akan tetap bisa merata seperti itu, atau setara, atau adil. Karena kalau tidak, yaitu akan menjadi api dalam sekam yang akan menggiring konflik-konflik yang muncul di masyarakat misalnya, atau ketidaksetujuan atas keberadaan aktivitas wisata. Nah, itu nanti bisa dibaca dengan irritable index misalnya, atau indeks iritasi punya Doxey. Nah, ini subdimensi keberlanjutan ekonomi. Nah, pertama adalah seasonalitas pariwisata. Sekarang saya ingin bertanya ke teman-teman, kenapa pariwisata memiliki dimensi seasonalitas atau seasonality? Silahkan untuk menjawab pertanyaan ini, siapapun, Iwan boleh. Tapi saya minta please do not open Google. Izin masuk, Mas. Oke, silahkan, Wan. Setahu saya yang pernah didapat di semester 1 itu, seasonal itu kan kayak pembagian gitu, termasuk kayak pembagian musim gitu kan, Mas. Jadi mungkin adanya seasonalitas dalam pariwisata itu karena pariwisata itu kan erat kaitannya dengan motivasi ya, Mas. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi wisata. Nah, dari adanya seasonalitas ini kayak dibagi-bagi misalnya, kalau musim hujan, apakah wisatawan akan cenderung berkunjung kepada tempat-tempat seperti ini. Begitupun kalau misalnya musim kemarau, musim salju misalnya di tempat lain, ataupun misalnya ada musim bunga sakura di Jepang, terus misalnya waktu semester 1 juga tuh kayak ada juga kayak pembagian waktu, misalnya kalau di Indonesia tuh musim, misalnya ada musim liburan gitu, musim lebaran, jadi kayak pasti pada saat momen-momen tertentu ada peningkatan kunjungan wisatawan. Makasih, Mas. Terima kasih Iswan, jawaban yang bagus sekali dari Iswan juga untuk menguraikan, mendefinisikan seasonalitas atau seasonality. Ada lagi yang lain? Silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya itu tadi yang disampaikan oleh Iswan, saya coba untuk membuatnya simple, make it simple. Jadi kenapa ada seasonalitas? Ya karena tourism itu punya peak season dan low season. Jadi ada musim puncak, ada musim paling rendah. Jadi tidak sepanjang tahun kemudian wisatawan datang terus untuk melakukan liburan. Ada musim-musim tertentu. Nah, kalau berdasarkan satu teori seperti itu, ada 3 hal yang mempengaruhi. Pertama adalah fisik, kedua adalah sosiokultural, dan yang ketiga adalah personal. Karena ini hubungannya dengan, kalau kata Iswan tadi, ya, motivasi seperti itu. Kalau secara fisik, yaitu berhubungan misalnya dengan musim, apakah ini wet season, dry season, fall, autumn, winter, dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh. Kalau socio-cultural, ya ini mungkin berhubungan dengan sistem administrasi di satu negara tertentu, misalnya liburan sekolah, kemudian weekend, kebijakan mengenai jam kerja, dan lain sebagainya, itu berpengaruh terhadap seasonality. Kemudian personal, ini lebih ke motivasi secara individu. Ada orang yang suka
naik gunung misalnya. Orang yang suka naik gunung akan pergi ke gunung ketika tidak musim badai. Nah, jadi karena faktor-faktor personal itu kemudian dia memiliki pedoman kapan dia harus melakukan perjalanan dan kapan dia tidak harus melakukan perjalanan. So, itu yang dinamakan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seasonality. Nah, seasonality ini menjadi isu yang stabil seperti itu, tapi jarang sekali dibahas juga. Jadi, iya, seasonality itu menjadi satu hal yang inevitable ya, yang tidak terhindarkan dalam konteks pariwisata. Tidak mungkin selama 1 tahun orang piknik, terus juga tidak mungkin. Jadi dia juga memiliki peak season dan low season. Nah, ini juga menjadi salah satu subdimensi dari pembahasan mengenai keberlanjutan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kebocoran, sudah dibahas tadi ya, leakage. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan. Pariwisata sebagai kontributor pelestarian alam, jelas. Sudah dibahas juga di pertemuan yang lalu, harapannya dari sustainability itu seperti apa dalam konteks pariwisata, kemudian manfaat ekonomi bagi destinasi dan masyarakat, ini juga penting teman-teman. Lalu pariwisata dan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu agenda SDGs, daya saing usaha pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Ini menurut UNWTO tahun 2004. Nah, kita juga harus berbicara, kalau yang membicarakan ekonomi, statistik pariwisata sendiri itu apa saja sih yang kita perlukan. Beberapa contoh data dan informasi terkait dengan wisatawan ini menjadi penting, karena without tourists, there is no tourism. Kalau di bahasa saya seperti itu, teman-teman. Orang melakukan perpindahan, Iswan katakanlah, melakukan perpindahan, tapi kalau motifnya bukan untuk jalan-jalan, ya iya tidak ada pariwisata, dia tidak berwisata seperti itu. Jadi bedanya pariwisata dengan perpindahan lainnya adalah di situnya. Ketika ada sekelompok orang atau individu mungkin yang melakukan perjalanan dengan motif tujuan berwisata, menikmati waktu luang, leisure, dan lain sebagainya. Maka di situ ada wisatawan. So, without tourists, there is no tourism. As simple as that, kalau menurut saya. Maka dari itu, statistik pariwisata menjadi penting terkait dengan informasi wisatawan. Pertama, yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah jumlah wisatawan. Turis numbers-nya berapa, both international or domestic. Kemudian distribusi daerah asal, negara asal wisatawan, kemudian distribusi jumlah wisatawan per periode. Jadi misalnya dalam bulan tertentu, semester tertentu, kuartal tertentu, tahun tertentu, dekade tertentu, itu bisa menjadi satuan ukuran. Kemudian pertumbuhan jumlah wisatawan, ya turis growth, berapa persen, berapa banyak. Pengeluaran wisatawan, spending rate-nya wisatawan itu berapa. Moda transportasi yang digunakan, darat, laut, udara, pribadi, sewa, dan lain sebagainya. Kemudian jenis akomodasi yang digunakan, apakah hotel, ataukah cottage, lodging, hotel pun apakah dia nanti secara pengelolaan hotel berbintang atau hotel melati. Kemudian lama tinggal wisatawan, length of stay, berapa malam rata-ratanya. Kemudian tujuan berwisata, motifnya seperti apa. Kemudian ini profilnya, profil demografis, sosiografis, dan psikografis. Ya sebenarnya yang di atas ini tadi itu termasuk beberapa sudah ada di sini. Demografis itu contohnya tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian psikografis itu preferensinya seperti apa. Satu wisatawan misalnya lebih ingin ke urban heritage tourist destination daripada ke natural
based tourist attraction seperti itu. Jadi lebih ke situ kalau secara psikografis, lebih ke dimensi psikologisnya, motivasinya. Nah, kemudian bisa dibaca secara kualitatif dan kuantitatif, tapi kalau yang di sini tadi karena dia statistik, dia akan lebih cenderung ke yang kuantitatif seperti itu. Lalu kita masuk ke yang terakhir, mungkin ini ya, Tourism Satellite Account, TSA. Jadi Tourism Satellite Account adalah kerangka kerja statistik standar dan alat utama untuk pengukuran ekonomi pariwisata yang dikembangkan oleh UNWTO. Jadi untuk memantau, melakukan pemantauan, monitoring, surveillance terhadap tourism itu UNWTO, United Nations World Tourism Organization, itu membuat kerangka statistik namanya TSA, Tourism Satellite Account. TSA ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya pariwisata bagi perekonomian nasional, serta memberikan rincian lapangan kerja yang diciptakan oleh pariwisata dan pendapatan pajak yang diperoleh sebagai akibat langsung dari aktivitas wisata. Jadi untuk menggambarkan signifikansi dari tourism industry, TSA ini disusun. Informasi tersebut dapat membantu perencanaan sumber daya pariwisata dan dapat mendorong kesadaran yang lebih besar tentang industri pariwisata dan investasi lebih lanjut dalam industri tersebut. Ya, dengan memberikan misalnya, oh sumbangsih turisme bagi perekonomian nasional segini loh, ternyata dia menghasilkan sekian juta dolar. Posisinya ada di bawah misalnya oil and gas dan ada di bawah perkebunan misalnya seperti itu. Lalu kemudian impact yang dihasilkan terhadap pajak sehingga menghasilkan pemasukan bagi negara sekian loh. Maka dari itu investasi mungkin bisa diarahkan di tourism itu sendiri untuk mendorong ya welfare, kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu tujuan dari Tourism Satellite Account. Nah, Tourism Satellite Account ditampilkan dalam ringkasan yang terdiri dari 10 tabel tentang informasi-informasi berikut ini. Pertama adalah pengeluaran pariwisata inbound, domestik, dan outbound. Ya, inbound, teman-teman, saya yakin sudah bisa karena sudah semester 2 ya, bedanya inbound dan outbound. Kemudian pengeluaran pariwisata internal, produktivitas industri pariwisata, nilai tambah bruto dan produk domestik bruto, PDB, atau GDP, terus domestic product dari pariwisata, dan pekerjaan, seberapa banyak pekerjaan yang mungkin dihasilkan, baik langsung maupun tidak langsung, investasi, investment, konsumsi pemerintah, dan indikator non-internal. Nah, Tourism Satellite Account ini ya banyak dipakai untuk itu tadi ya, memonitoring, memantau kinerja performance sumbangsih sektor pariwisata terhadap income suatu negara, banyakkan satuan ukurannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman pada pertemuan pagi hari ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas. Oke, Mbak Asti Ashari, silakan. Mungkin ini keluar dari kuliah ya, Mas. Yep. Maksud materi hari ini. Untuk presentasi kelompok itu bagaimana ya, Mas? Oke, setelah ini akan saya sampaikan Mbak Asti ininya detail tugas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mbak Asti. Oke, saya rasa itu. Mungkin saya ingin bertanya, Mas. Mohon maaf sebelumnya. Oke, Mbak Asila Dian, silakan. Iya, tadi Mas Husnul itu sempat menyinggung tentang kebermanfaatan ekonomi yang merata. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah indikator apa yang bisa menentukan
kebermanfaatan ekonomi itu sudah merata karena kan kita ketahui sendiri bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam pengelolaan pariwisata itu memiliki kepentingan masing-masing. Sedangkan standar mereka dalam mendefinisikan benefit yang mereka dapatkan itu berbeda-beda. Yep. Lalu juga usaha apa yang paling mungkin untuk mencapai pemerataan benefit itu tadi bagi semua pihak. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mbak Asila, pertanyaan yang luar biasa bagus. Ini yang menjadi challenge ya, menjadi tantangan untuk banyak orang yang menekuni tourism seperti itu, Mbak. Jadi memang balik lagi, pemerataan itu, kesejahteraan itu kan masih diukurnya standarnya ekonomi gitu. Tapi kalau kita berbicara mungkin di beberapa lokasi gitu, it's not only about economic aspek gitu, kita nggak hanya berbicara soal ekonomi, kesejahteraan itu yang menjadi susah. Nah, pemantauannya ya itu tadi paling bisa kita lakukan dengan melacak multiplier efek itu tadi, Mbak. Berapa income yang masuk, income itu ke mana saja, apa saja yang dihasilkan dari income tersebut. Tapi pun pemerataan kesejahteraan itu menjadi tantangan tidak hanya di tourism, di semua sektor industri. Kita berbicara dinamit, pertanian, manufaktur, perkebunan, jasa, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya, itu terkait dengan pemerataan itu sangat-sangat masih menjadi PR lah. Tidak hanya di Indonesia ya, dimanapun seperti itu. Kita hanya bisa mengupayakan bahwa ya income itu bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang, masyarakat yang ada di situ. Dan itu bisa dipantau, uang itu akan kemana saja, untuk apa saja, dan berapa besaran impact yang dihasilkan dari aktivitas wisata. Kira-kira seperti itu, Mbak Asila Dian. Berarti kalau misalkan kebermanfaatan yang didapatkan misalkan oleh masyarakat dari kegiatan pariwisata itu bukan berupa material seperti uang dan pendapatan, misalnya saya contohkan misalkan pariwisata itu mengelola air dan benefitnya untuk masyarakat itu mereka bisa mendapatkan suplai air bersih yang berlimpah tanpa harus mengeluarkan biaya. Itu apakah juga akan terhitung sebagai pemerataan benefitnya itu, Mas? Soalnya kan dari tadi yang disinggung adalah kalau benefit itu indikatornya sejauh ini hanya kesejahteraan ekonomi yang dihitung. Yep. Ya itu juga termasuk, Mbak. Jadi itu kan masuknya ke indirect impact ya. Jalan, infrastruktur jalan, lampu, bahkan penerangan, telekomunikasi, jaringan telekomunikasi. Banyak tempat yang awalnya itu remote, maksudnya sulit terjangkau akses internet dan sebagainya, tapi setelah ada tourism, perbaikan infrastruktur telekomunikasinya menjadi bagus. Nah, itu juga termasuk keuntungan, dan itu juga bisa dianggarkan. Yang ingin saya tekankan adalah kebermanfaat itu memiliki variabel yang luas dan berbeda antara satu tempat dan tempat lain. Kasus contoh tadi udah Mbak Asila contohkan ya. Oke, kalau uang memang menjadi mungkin general ya, general parameter, general kriteria seperti itu. Tapi kemudian di konteks ini karena ada tourism, air menjadi mudah dan aksesibel untuk masyarakat setempat, itu juga bisa menjadi keuntungan, dan itu bisa juga dikuantifikasikan, diangkakan juga bisa, dinominalkan juga bisa. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Asila. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke tugas kelompok ya, berarti ya. Oke, kalau tidak ada, tugas kelompoknya adalah saya minta teman-teman untuk minggu depan presentasi secara kelompok
Tugasnya adalah mengomentari dua video teman-teman. Saya akan kirimkan. Saya tidak tahu ketua kelasnya siapa ya. Ketua kelas, halo. Adanya ketua angkatan, Mas. Yes, ketua angkatan tidak masalah. Siapapun Fahmi. ya. Saya, Mas. Fahmi, oke Mi. Nanti videonya saya kirimkan via, saya tidak tahu di Google Classroom muat nggak ya. Saya belum pernah mencoba share untuk video, share video di Google Classroom, saya belum pernah mencoba. Tapi pun kalau tidak muat, saya akan share via Google Drive ke emailnya Fahmi, gitu ya Mi ya. Baik, Mas. Nanti Fahmi sebar ke teman-teman. Jadi saya minta teman-teman presentasi dari dua video yang berbeda. Teman-teman pertama deskripsikan, kedua komparasikan. Saya tidak memiliki outline. Silahkan teman-teman untuk menyusun outline tugasnya sekreatif teman-teman. Yang penting teman-teman pertama bisa mendeskripsikan, menguraikan dua video ini bercerita soal apa. Yang kedua teman-teman bisa mengkomparasikan ide dari dua video ini. Dua video ini related dengan tourism, seperti itu. Dan minggu depan teman-teman presentasi secara daring, online. Kelompoknya ada berapa ya berarti totalnya ya? Halo? Kalau tidak salah ada 11, Mas. 11. Oke, 11 kelompok. Ya, semoga minggu depan bisa presentasi semua, tapi kalaupun tidak, oke, tidak menjadi soal seperti itu. Karena minggu depan kan kita udah pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6 dan kita akan UTS. Jadi mungkin di pertemuan ke-5 besok tuh kita akan full presentasi. Teman-teman akan full presentasi. Kemudian di pertemuan ke-6 itu kita akan ya mereview lah seperti itu hasil pertemuan selama paruh semester sebelum nanti UTS. Kira-kira seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Mas. Ya, Iswan silahkan. Satu kelompok itu durasinya presentasi maksimal berapa? Terus ada sesi tanya jawab nggak tahu? Maksimal mungkin 5-10 menit, sesi tanya jawab 5 menit gitu, terlalu panjang. Gitu. Jadi satu kelompok 15 menit gitu. Oke, kira-kira durasinya segitu ya. 10 sampai 15 menit lah. 15 menit dengan toleransi 5 menit. Jadi semoga nanti banyak yang bisa presentasi, meskipun tidak secara keseluruhan, teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Fahmi, nanti mohon untuk japri saya, kirimkan emailmu. Kalau saya tidak bisa mengupload dua video itu di Google Classroom. Kira-kira seperti itu ya, Mia? Baik, Mas. Oke, siap. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk review artikel itu saya tunggu sampai hari Sabtu, karena kemarin kan saya memberikan tugasnya hari Sabtu. Silahkan diunggah di Google Classroom, assignment room-nya sudah saya sediakan. Nanti kalau ada hal yang masih bingung atau ingin diketahui lebih lanjut, silahkan untuk tanya di grup, di WhatsApp grup kita atau japri saya, kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman atas waktunya pagi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, tindakan yang kurang berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat selalu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Mas. Terima kasih, Mas. Eh,
In the back of the room, it was there that I saw you in a shirt that you wore, knowing I'd be in the store. Then you left down the stairs, follow you I wouldn't dare. I'd accepted my fate, that I'd never see your face again. Again.